Oke teman-teman, kita ketemu lagi di channel Marsudi Klenjer. Dan pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama membahas beberapa materi yang berkaitan dengan listrik statis. Mungkin hal-hal ini seringkali keluar di soal-soal ulangan atau mungkin di LKS kalian ya. Langsung saja kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud listrik statis? Mungkin kalian sudah tahu jawabannya karena ini sangat mudah sekali ya. Listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir. Listrik yang tidak mengalir. Jadi, muatan listrik statis itu hanya diam pada benda tersebut. Ya, misalnya ya, pada penggaris plastik yang digosok-gosokkan ke rambut, itu dapat menarik potongan-potongan kertas kecil. Nah, ya. Oke, untuk mempelajari listrik statis, kita juga harus belajar tentang bagian-bagian atom. Atom itu adalah bagian dari satu partikel yang kecil. Ya. Bahkan bisa dikatakan yang paling kecil. Ya. Ini atom itu terdiri dari beberapa bagian. Perhatikan gambar ini coba ya. Yang A ini namanya kulit atom. Bagian B ini inti atom. Nah, untuk C yang bagian dari kulit atom itu yang disebut kulit atom ini adalah elektron namanya. Elektron ini bergerak mengelilingi inti atom, mengorbit pada inti atom. Nah, bagian inti atom itu ada apa saja? Ada proton yang ditunjukkan D di situ. Ada juga neutron ya. Jadi, bagian-bagian dari atom itu terdiri dari kulit atom yang elektron yang berperan di sana dan inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Nah, proton dan elektron inilah yang menentukan suatu benda itu bermuatan listrik atau tidak bermuatan listrik. Lanjut ya. Nah, kadang ada soal yang seperti ini. Bagian atom yang tidak bermuatan listrik adalah titik-titik. Ya. Apa sih bagian atom yang tidak bermuatan listrik itu? Nah, yang tidak bermuatan listrik dari bagian atom itu namanya neutron. Neutron itu tidak punya muatan. Sedangkan bagian atom yang bermuatan positif namanya proton. Bagian atom yang bermuatan negatif itu elektron. Mudah ya. Kita lanjut. Ya, bagian atom yang dapat bergerak bebas dan juga bisa berpindah-pindah tempat itu adalah elektron. Jadi kalau proton dan neutron itu terikat kuat, diam di inti atom tidak dapat berpindah. Yang dapat berpindah itu adalah pada bagian kulit atom, yaitu elektronnya yang selalu bergerak, mengorbit dan berpindah tempat, bisa pindah ke atom-atom yang lain. Oke, ayo sekarang kita coba perhatikan gambar berikut ya. Nah, seringkali di ulangan, di soal kadang juga keluar gambar seperti ini. Dua buah benda ya. Pertanyaannya, apakah kedua benda tersebut bermuatan listrik? Jelaskan jawabanmu. Nah, gimana coba? Mudah ini jawabnya. Kita tinggal hitung saja. Berapa jumlah elektron dan berapa jumlah protonnya. Misalnya yang A. Yang A, elektronnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Protonnya 1, 2, 3, 4. Nah, minus 4 plus 4 kan menjadi sama, seimbang. Karena sama,
seimbang, jumlah proton dan elektronnya sama, maka A tidak bermuatan listrik. Yang B, coba kita hitung. Elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Protonnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Ternyata yang B, protonnya 6, elektronnya juga 6. Sehingga apa kesimpulannya? Maka kesimpulannya benda tersebut, baik A maupun B, itu tidak bermuatan listrik. Mengapa? Karena jumlah elektron dan proton sama. Ingat, kalau jumlah proton dan elektron atau jumlah elektron dan proton itu sama, kondisi jadi seimbang, menjadi tidak bermuatan listrik. Lalu, kalau ada pertanyaan, jika ada perpindahan elektron dari B ke A, apakah kedua benda tersebut bermuatan listrik? Nah, jadi ada perpindahan elektron dari B ke A ya. Berarti dari B ke A. Ini ya. Yang pindah apanya? Elektronnya. Elektronnya itu apa? Yang negatif ya. Nah, sehingga A ini menjadi elektronnya tambah lebih banyak ya. Yang B elektronnya berkurang ya. Nah, ini yang B menjadi berkurang. Ya. Karena berkurang, maka yang B ini ya jumlah elektron dan proton tidak sama, yang A pun juga begitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya benda A itu menjadi bermuatan listrik negatif karena elektronnya lebih banyak. Dan B bermuatan positif karena kekurangan elektron. Nah, yang A bermuatan negatif karena jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Kalau B menjadi bermuatan positif karena jumlah elektronnya lebih sedikit daripada proton. Lanjut ya. Nah, sekarang misalnya Doni melakukan eksperimen seperti berikut. Doni menggosok-gosok 2 buah sedotan plastik dengan kertas tisu. Kalian boleh mencobanya juga ya. Gosok-gosok 2 buah sedotan plastik dengan kertas tisu. Kemudian ia mengikat salah satu sedotan tersebut dengan benang dan menggantungnya. Setelah itu, Doni melakukan langkah-langkah berikut. A. Doni mendekatkan sedotan plastik yang satu ke sedotan plastik yang digantung. Kira-kira apa yang terjadi? Coba jelaskan. Ya. Jadi, sedotan yang satu didekatkan ke sedotan yang digantung. Nah, apa yang terjadi? Jika ya, kedua sedotan plastik tadi sudah digosokkan dan didekatkan, maka kedua sedotan itu akan saling menjauh. Tolak-menolak. Karena apa? Karena muatan listriknya sama. Karena muatan listriknya sama. Kalian dapat buktikan ini. Lalu kalau Doni mendekatkan kertas tisu dengan sedotan yang digantung, kira-kira apa yang terjadi? Nah, kalau ini berbeda reaksinya. Reaksi yang terjadi adalah kertas tisu dan sedotan itu saling mendekat. Tarik-menarik sebab apa? Kertas tisu dan sedotan mempunyai muatan listrik yang berbeda. Jadi, sifat muatan listrik itu, muatan yang sama didekatkan akan tolak-menolak. Muatan yang berbeda itu akan tarik-menarik. Lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana kalau ada
seperti ini ya. Yuni menggosok-gosok penggaris plastik dengan wol. Terjadilah perpindahan elektron dari wol ke penggaris plastik. Maka penggaris plastik tersebut menjadi bermuatan tentu negatif. Karena apa? Karena penggaris plastik mendapatkan elektron. Sehingga menjadi kelebihan elektron. Wolnya menjadi bermuatan positif karena kehilangan elektron. Nah, yang kedua, kalau Yuni menggosok-gosok batang kaca dengan kain sutra, terjadilah perpindahan elektron dari kaca ke kain sutra. Maka batang kaca menjadi bermuatan listrik titik-titik. Apa muatannya ya? Coba. Batang kaca kehilangan elektron. Elektronnya pindah ke kain sutra sehingga batang kaca kekurangan elektron. Berarti jumlah proton dan elektronnya lebih banyak proton, maka batang kaca bermuatan listrik positif ya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, apa yang terjadi jika batang kaca didekatkan dengan penggaris plastik? Jelaskan jawabanmu. Ini tentu saja berkaitan dengan dua kegiatan yang di atas ya. Nah, kita perhatikan di sini coba ya. Penggaris plastik ya itu bermuatan negatif. Sedangkan batang kaca bermuatan positif ya. Ini penggaris plastik bermuatan negatif, batang kaca bermuatan positif. Nah, sehingga kalau batang kaca didekatkan dengan penggaris plastik berarti muatan positif didekatkan muatan negatif. Apa yang terjadi? Muatannya berbeda. Nah, karena muatannya berbeda maka terjadi saling tarik-menarik. Ingat ya, sifat muatan listrik itu. Yuk. Kita lanjutkan. Nah, tentu ini ada beberapa soal yang mungkin ya seringkali kita ketemu dan sebenarnya mudah sekali. Misalnya yang pertama, atom akan bermuatan listrik jika atau bila mana sih atom itu bermuatan listrik? Ayo. Atom kan bisa netral, tapi bisa juga bermuatan. Nah, bila mana atom bermuatan listrik atau atom akan bermuatan listrik jika seperti apa? Nah, atom itu akan bermuatan listrik jika jumlah elektron dan proton berbeda. Bisa kelebihan elektron, bisa kekurangan elektron. Pokoknya kalau jumlah proton dan elektron berbeda, maka akan bermuatan listrik. Mudah ya. Lanjut. Atom bermuatan positif jika seperti apa? Atau bila mana atom itu bermuatan positif? Ya, atom itu bermuatan positif jika jumlah elektronnya lebih sedikit daripada proton atau kekurangan elektron. Lalu pertanyaan berikutnya, atom bermuatan negatif jika seperti apa? Tentu saja jika jumlah elektronnya lebih banyak daripada proton atau kelebihan elektron. Nah, ingat lagi ya, jika proton dan elektron tidak sama, jumlahnya berbeda dalam satu atom, maka atom itu bermuatan listrik. Atom bermuatan listrik positif apabila kekurangan elektron. Atom bermuatan negatif apabila kelebihan elektron. Mudah kan? Itu konsepnya. Nah, lalu reaksi dua atom yang muatannya sama jika didekatkan. Ya, ingat, muatan sama, dekatkan akan tolak-menolak. Kalau muatan yang berbeda akan
tarik-menarik. Seperti kalau kalian mau mencoba eksperimen tadi, 2 sedotan plastik yang digosok menggunakan kertas tisu. Nggak percaya? Buktikan saja. Nah, apakah listrik statis itu ada manfaatnya? Ada. Listrik statis itu bisa dimanfaatkan. Antara lain, mengecat mobil dengan cat semprot. Ya. Kalau ngecat mobil kan nggak dengan kuas, dengan cat semprot. Ini memanfaatkan sifat listrik statis. Seperti apa? Ketika cat itu disemprotkan keluar dari nozzle bergesekan dengan udara menjadi bermuatan negatif. Nempel ke bodi mobil logam yang bermuatan positif. Muatannya berbeda, itu akan terjadi tarik-menarik. Ini sangat membantu pada permukaan logam yang tidak rata, sehingga cat itu mudah untuk masuk, menyerap, nempel kuat, sehingga menjadi halus. Ya, semua cat semprot itu menggunakan atau memanfaatkan listrik statis. Ada lagi, ya, printer laser, laser jet, ya, printer di rumah kalian, itu juga memanfaatkan listrik statis. Ya. Printer kalian bisa mencetak tulisan di kertas atau gambar di kertas itu karena proses listrik statis. Mesin fotokopi juga begitu. Sama, itu menggunakan prinsip listrik statis. Lalu ada lagi, nah ini alat pengumpul asap untuk mengurangi polusi. Nah, ini biasanya pada pabrik-pabrik logam atau pabrik kimia yang cerobong asapnya tinggi-tinggi itu, ya, itu ada alat pengumpul asapnya menggunakan listrik statis. Jadi ada dalam cerobong itu ada kawat-kawat yang bermuatan listrik negatif. Nah, ketika asap itu debu-debu juga kan melewati kawat itu menjadi bermuatan listrik negatif. Terus ada logam yang bermuatan positif. Sehingga debu-debu itu tertarik nempel di logam, menggumpal, jatuh ke bawah, mudah dibersihkan. Ini sangat bermanfaat untuk mengurangi polusi udara. Ya, seringkali kita juga mendapatkan pertanyaan seperti ini. Apakah listrik statis itu dapat berbahaya? Jelaskan ya. Nah, ingat, listrik statis meskipun tidak dapat mengalir, tapi bisa sangat berbahaya. Ya, bisa sangat berbahaya. Kenapa? Ya, listrik statis itu dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Karena bisa terjadi percikan api. Misalnya pada petir. Petir itu kan sebenarnya listrik statis. Awan itu bermuatan listrik statis. Karena awan misalnya kelebihan elektron, maka elektron meloncat ke bumi supaya netral. Ya, nah contohnya misalnya begitu. Ketika terjadi lompatan itu kan terjadi percikan api. Sehingga kalau ada tumbuhan yang tersambar petir bisa mati. Ya. Apalagi kalau makhluk hidup yang lain ya bisa mati ketika tersambar petir. Oke. Contoh yang lain apa? Contohnya ya, misalnya pada truk yang berjalan itu kan terjadi gesekan antara ban dan juga jalan. Nah, gesekan antara ban dan jalan ini menyebabkan ban pada truk itu bermuatan listrik negatif. Sedangkan logam yang berdekatan dengan ban itu menjadi bermuatan positif karena peristiwa induksi.
Nah, reaksi antara muatan positif dan negatif yang berdekatan itu bisa menimbulkan percikan api. Nah, sangat berbahaya kan? Oleh karena itu, pada truk tangki yang memuat bahan bakar atau pada truk-truk yang memuat bahan-bahan kimia yang mudah terbakar, seringkali diberi rantai yang menjuntai, menyentuh jalan. Itu ada gunanya. Untuk apa? Untuk menghantarkan muatan listrik, menghantarkan elektron supaya netral. Kalau muatan logam pada truk itu netral, maka tidak terjadi perpindahan elektron, tidak terjadi percikan api, sehingga truk terhindar dari bahaya kebakaran. Oke, mungkin pertemuan kita kali ini, pembahasan kita kali ini sampai di sini dulu. Kalian boleh nulis di komen atau di chat untuk berdiskusi berkaitan dengan listrik statis. Ya, sampai di sini, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih, terus belajar yang rajin ya. Tuhan berkati kita semua.